Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami mau lakukan. Terima kasih Bapa di surga, perkenankan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini yang boleh kita dengarkan dari 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Dalam bahasa Batak, dungi nina rajani Israel ma mengelusi, doh hamu ma tu rajai, dan jadi nian manenga-nenga halak na manadang pudangna, hira songon halak nau mambahin sijatana tu ropean. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pesan nats firman Tuhan di renungan hari ini adalah jangan memegahkan diri. Kisah Ahab yang mendapatkan belas kasih daripada Tuhan, di mana Ahab tak tahu berterima kasih. Dan kisah ini di dalam hatinya dia tidak mau mengucapkan terima kasih atas belas kasih Tuhan di dalam kehidupan Ahab. Dia merasa dirinya atau dia merasa dirinya lebih hebat dari siapapun. Dia merasa punya kemampuan yang lebih daripada yang lainnya. Dan dia sangat merasa bahwa dia punya otoritas di dalam hidupnya, sehingga dia tidak mau berterima kasih atas belas kasih Tuhan, akan karena dosa-dosa dia diselamatkan. Demikian juga kisah Ben-Hadad yang meremehkan Tuhan di dalam hidupnya. Ben-Hadad meremehkan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dia meremehkan Tuhan, bahwa dia menganggap Tuhan itu tidak punya kemampuan dan tidak punya kuasa atau tidak punya otoritas di dalam hidupnya. Maka untuk itu kita sebagai ciptaan Tuhan harusnya kita berkaca atau belajar dari kisah Ahab dan Ben-Hadad. Kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus bisa mengatakan syukur kepadamu Tuhan atas kebaikanmu di dalam hidupku. Walaupun begitu banyak dosa yang aku lakukan, tetapi Tuhan mau mengasihiku. Itulah yang seharusnya kita katakan kepada Tuhan. Kita seharusnya tidak bisa meremehkan kasih Tuhan di dalam hidup kita, karena kita tidak punya kuasa atau otoritas di dalam hidup kita. Seperti kisah Ben-Hadad ini yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhan, bahkan dia meremehkan betapa besar kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak mau bahwa Tuhan itu yang punya otoritas di dalam hidupnya. Seringkali manusia merasa hebat atau manusia itu merasa punya power yang lebih berkuasa di dalam hidupnya. Manusia itu sering merasa tidak ada faedahnya dirinya memuji Tuhan. Di dalam nats ini kita diingatkan oleh Tuhan dari kisah Ahab dan Ben-Hadad bahwa kita harus tahu berterima kasih dan tahu bersyukur kepada Tuhan.
Dan kita tidak boleh meremehkan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Apabila kita meremehkan Tuhan, apabila kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman di dalam hidup kita. Kita harus mampu bersyukur di dalam segala hal pada hidup kita ini. Kita tidak boleh memegahkan diri atau menunjukkan siapa diri saya di dalam lingkungan kehidupan kita. Kita tidak bisa menonjolkan kemampuan kita sekiranya ada di dalam lingkungan kita. Tetapi justru jika kita punya kemampuan, kita punya talenta, kita harus menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan membagikan apa yang menjadi kemampuan kita kepada halayak banyak. Demikian juga kita harus berbelas kasih kepada siapapun. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak bisa juga memberikan hukuman kepada orang lain, atau kita tidak bisa memvonis orang lain begitu kamu bersalah di dalam kehidupannya. Tetapi kita harus melihat kisah teladan Tuhan Yesus kepada Ben-Hadad dan juga kepada Ahab, bahwa Tuhan mengasihi hidup mereka walaupun begitu banyak dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan kasih Tuhan, dan kita harus tahu berterima kasih akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Atau kita harus tidak bisa memegahkan diri di dalam hidup kita. Kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan, dan kita harus tunduk kepada kuasa kebesaran Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami sudah bisa mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, bahwa kami tidak bisa memegahkan hidup kami, diri kami di dalam kehidupan kami ini. Tuhan sudah mengajari kami untuk tahu bersyukur. Tuhan sudah bisa mengajari kami juga untuk tahu berterima kasih atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami untuk mampu dan bisa melakukannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.